Halo guys, welcome to Geralitan Channel Excited. Allah. Orang mania. Kecil-kecil. Shibaseki. Shibalama. Hari ini aku sudah ada bersama dengan sebuah anomali yang bernama Borbora. 안녕하세요, 여러분. 보라입니다. Ya, karena hari ini kita akan membawakan segmen baru yang kayaknya ini udah pasti akan rutin lah. Channel ini fokus ke dua segmen ini aja. Jadi aku pertama kali ini Iya, episode di pertama. segmen ini. Dan kita akan masuk ke segmen yang berjudul Huru Hara. Kita ini akan masuk ke segmen Huru Hara, di mana setiap minggu kita akan membahas tentang huru hara apa aja yang lagi ada di sosial media. Anjing gitu kan, karena setiap minggunya ada aja nih gebrakan warga negara Indonesia itu, ada aja gebrakannya anjing gitu ya. By the way, Kita mau bahas apa dulu nih yang pertama? Lu tau nggak lagi ada ini yang rame-rame, ada seorang nenek dituduh culik anak-anak. Terus dia dipukulin sama warga-warga desa. Turns out ternyata cuma salah paham. Ya ampun, kasihan banget. Iya. Aduh. Lu ada suaranya sih. Tuh dipukulin sampai neneknya babak belur, sampai kayak matanya tuh pembuluh darahnya pecah. Tapi neneknya juga diem aja. Ya dia mau melawan gimana? Ya maksudnya bukan kayak apa gitu. Kronologi gini, jadi nenek ini kesusahan lah dia. Kan ini di desa kan. Jadi dia tuh suatu hari kayak berjalan ke jalanan yang agak menanjak. Dia kesusahan karena dia udah tua kan, udah sakit-sakitan. Ada anak kecil, dia panggil lah, minta tolong, antarin dia sampai ke atas, gitu, sampai ke rumahnya. Diantarin sama anak kecil sampai ke rumahnya. Nah si anak kecil ini, namanya juga anak kecil ya. Pas udah nyampe rumahnya dia tuh kayak balik, tapi baliknya dia tuh kayak agak lari gitu loh. Terus orang tuh yang dari jauh ngelihat kayak si anak kecil tuh seolah-olah kayak kabur. Jadinya si nenek ini tuh dituduh orang, di framing kalau dia ini penculik anak. Padahal nggak terbukti. Akhirnya digebukin dulu, baru dia diinin anjing. Tolol banget ya, orang Indonesia tolol banget ya. Tapi belum sampai di situ, ada juga berita nih, nenek-nenek juga. Tapi di daerah yang berbeda. Dia ini nenek-nenek, emang dia salah sih nenek ini. Dia ini mencuri bawang putih. Mencuri bawang putih, dan dia dipukulin warga tuh. Sampai berdarah-darah tuh, berbanjir darah anjing tuh. Ini lantai ini darah semua nih. Tuh, ini darah semua nih. Tuh neneknya. Karena dia mencuri bawang putih. Tuh. Ya ampun. Sebenarnya kalau gue sih gini sih, kalau ini kan emang neneknya salah ya. Tapi kayak gue lihat dulu nih, yang dicuri nenek ini seberapa banyak. Kalau yang dicuri 1 ton ya anjing. Iya sih, apalagi udah dicuri 1 ton bertahun-tahun gitu ya. Jatuhnya sindikat ya. Jatuhnya sindikat gitu anjing. Cuman kayak kalau yang dicuri kayak cuma 5 siung, 3 siung, kayak ya udahlah anjing. Kayak itu kan mungkin buat kebutuhannya dia, atau mungkin dia pengen jual lagi biar dia dapat beras gitu ya. Kayak kalau menurut gue sih perlu namanya consideration juga gitu sebelum kita menghakimi orang ya. Kayak ditanya dulu kayak kenapa mencuri gitu. Terus dicek ininya, apa faktanya, apakah benar, apakah iya saya miskin. Oke, kita lihat rumahnya beneran miskin. Kalau misal beneran miskin, kita panggil tim uang kaget sama uang kaget kan. Kita panggil tim uang kaget. Pemikpal lunas utang gitu ya. Tiba-tiba ada uang kaget. Selamat ibu, ini ada 10 juta, belanjakan dalam waktu 1 jam. Kalau gimana sih? Kalau misalnya ada nenek mencuri bawang putih, lu mencuri bawang putih gue. Gue kayak tapi kan pembantu di rumah lu nenek, ibu-ibu. Iya kan? Pernah nyuri bawang putih gak ibu itu? ya dia ngambil aja, ngapain nyuri. Ya kan dia tinggal di rumah gua. Iya juga ya. Tapi kalau ada yang nyuruh sih kayak gue bakal lihat sih kayak dia kehidupannya kayak gimana. Kalau emang dia udah umur segitu, terus kayak keluarganya bahkan kayak minta ke dia gitu loh. Jadi kayak dia yang jadi tulang punggung, jadi kayak ya udahlah kasih aja lah, gue kayak nggak tega gitu, apalagi nenek-nenek gitu kan. Ya lagi-lagi kan consideration kan, jadi kayak kalau sebelum melakukan sesuatu tuh kita perlu banget namanya hikmat. Kalau di Kristen kan bilangnya hikmat kan. Iya betul. Kita harus berhikmat anjing gitu. Udah bagus kita. Ya semoga kasus-kasus kayak begini di Indonesia lebih berkurang ya, karena kayak di tengah ekonomi yang seperti sekarang ini, alangkah baiknya emang kita tuh harus saling
considerate, saling tolong menolong nggak sih? Iya nggak sih? Tapi malah karena aku mikirnya kayak ekonomi mereka mungkin bermasalah tuh yang ngegebukin pasti juga kayak bermasalah. Sama bermasalahnya. Iya, iya. Makanya kayak kayak mereka nggak pikir panjang gitu loh, Iya. langsung wah gitu. Benar, Kan benar. kalau kita kan lebih mikir alasannya, ininya. Kalau mereka langsung wah Itu dengan make sense tangan juga sih, gitu. itu make sense juga sih. Tapi gue tuh nggak membenarkan kalau yang dilakukan nenek itu kayak tetap salah, nyuri itu salah anjing gitu. Tapi namanya kalau orang udah terdesak kayak ya udah semuanya aja bisa dilakuin. Gue aja pernah sange banget terdesak, gue semua gue anjing, nyamuk gue. Selanjutnya Presiden kita. ada sebuah konser Korea kemarin yang digadang-gadang menjadi konser terkacau gitu. Kenapa kacau tuh? Karena dari dia dari awal tiketing sampai eventnya jalan semuanya kacau. Jadi gini, jadi ini adalah kemarin yang konser Day6 ya, konser Day6 gitu. Lu ngikutin Day6? Lu ngikutin Day6 ya? Iya. Lu ngikutin Day6? Dengar Desis. Nah iya, jadi kayak di awal tiketing si pihak promotor ini kayak menggadang-gadang ini akan menjadi konser Day6 megah gitu kan, ini adalah konser encore mereka. Terus kayak mereka Bagi yang nggak tahu, encore tuh kayak terakhir ya konser. kayak serangkaian tour itu akhirnya di penutupan. situ. Dan biasanya itu emang paling Gede, paling wah. mega, paling gede. Terus kayak ini juga Day6 Desik, udah Desik aja, Desik. Day6 ini pertama kalinya mereka konser di stadion gitu. Stadium. Stadium ya. JIS itu apa sih, stadium kan? Di stadium. Ini kan adalah konser pertama mereka di stadium. Jadi ini it's gonna be so Huge. wild, so huge. Bahkan kenapa digadang-gadang kayak gitu? Karena belum lama tuh Day6 itu pernah datang juga. Iya, tepatnya kayaknya 5 bulan 5 bulan lalu. sebelumnya kan. Jadi pas ada konser ini, Mayday itu pada pengen datang karena kayak oh iya ya, ini kayaknya bakal berbeda nih sama yang kemarin. Karena emang di build up-nya narasinya seperti itu kan. Jadi orang-orang tuh yang tadinya nggak mau nonton karena udah nonton 5 bulan lalu, Yang indoor. jadi pengen nonton lagi. Karena ini outdoor, jadi mungkin lebih wow iya, gitu jadi ya. pengen lagi. Pada belilah tiketnya. Nah, huru-hara mulai terjadi ketika tiba-tiba dari pihak promotor mengganti venue yang tadinya di JIS dipindahlah ke Stadion Madia. Tentunya itu merugikan dong, karena kan dari Layout duduknya, berubah kan. seatnya berubah. Yang tadinya orang-orang tuh bisa, yang belinya paling mahal bisa ketemu Day6-nya lebih dekat. Tiba-tiba kalau di Stadion Madia itu bisa berubah itunya, layoutnya. Itu yang pertama kan. Konser ini mulai terlihat suspicious karena sampai H-2 konser, queue numbernya nggak keluar. Sampai dari pihak penjual tiket bilang semua tiket tuh harus di-refund. Oke, yang dari tiket.com ya. Dari tiket.com. Karena dari promotornya nggak kasih pihak tiket.com ini seat number gitu. Udah Tapi yang sebelumnya itu tuh, yang dari perpindahan dari JIS ke Madia, itu tuh udah dikasih, pertama mereka minta refund kan? Iya, Minta udah refund. dikasih pilihan. Tapi itu lama banget, Ger. Oh, Itu ini? lama banget, itu berbulan-bulan. refundnya. Bahkan katanya ada yang sampai H-2 konser tuh belum ada yang dapat refund, ada yang kayak gitu. Iya, tapi yang waktu dari perpindahan dari JIS ke Madia kan mereka udah pada minta refund dong, refund. Itu tuh udah kayak lama banget mereka nggak keluarin opsi itu. Saking si Mayday-nya marah, terus akhirnya dibuka lah gitu. refund. Tapi itu pun kayak Refundnya katanya lama. cuman berapa persen. Nah itu sampai waktu konser juga ada yang katanya belum di refund gitu. Itu mungkin yang bikin mereka juga marah, nggak puas gitu. Udah gitu kayak ketika hari konsernya banyak banget terjadi technical issue. Lu pasti pernah lihat kayak video yang tendanya bocor kayak menampung ke jatuh kayak waterboom gitu kan. Ada angin badai sampai kayak Day6-nya itu ininya apa, mic-nya sama sound-nya itu kayak ada bermasalah gitu. Jadi kayak orang-orang tuh jadinya marah karena kayak merasa ini tuh nggak worth it, nggak seperti apa yang dijanjikan di awal, yang dibilang kayak ini tuh adalah menjadi konser termegahnya Day6 karena ini adalah encore bla 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 bla, konser stadium pertama mereka. Tapi nggak ada consideration kayak seperti ini tuh musim hujan, ngadain konser di outdoor kayak gitu-gitu loh. Itu kan harusnya udah dipikirkan ya. Atau minimal mereka panggil Ibu Rara.
Kayak gini-gini, set, Ibu Rara kan punya remote AC langit. Iya katanya ya. Jadi makanya orang-orang tuh pada marah. Kecewa gitu lah ya. Tapi kan lu sebagai orang yang berkiat di bidang-bidang promotor kan udah sering bekerja sama dengan banyak promotor kan. Nggak semuanya kayak gitu kan? Nggak semuanya. Sebenarnya juga yang promotor ini menurutku bukan yang jelek banget gimana-gimana. Iya, tapi track record-nya iya lumayan, bagus kan? karena dia udah bertahun-tahun juga jadi promotor dan bukan promotor abal-abal. Nah makanya kayak di sini kayak aku ngerasa kayak Maide juga kecewa gitu. Mereka yang soalnya dari dulu Day6 yang sebelum terkenal banget, dari yang gak ada yang tahu lah gitu, mereka selalu dibawa sama promotor ini dan sampai sebelum konser itu kayak semuanya berjalan dengan baik gitu. Jadi kayak tumbuh bersama promotor ini si Day6. Makanya kayak adalah kekecewaan karena emang udah ada Kayak hubungan lah relation-nya. antara JYP sama promotor ini, tapi kayak Maide jadi kayak kecewa banget. Biasanya bagus gitu. Tapi mungkin ya it's just like shit happen sometimes aja sih kayaknya ya. Kayak gitu. Dan gue yakin sebenarnya kayak dari pihak promotor juga pasti ingin mengusahakan yang terbaik lah. Karena kan kayak ini promotor yang pertama, ini promotor bukan promotor yang baru pertama kali bikin event Korea. Betul. Kayak mereka tuh udah tahu lah sifat-sifat manajemen fansnya. Mereka udah tahu lah. Kalau enggak dari dulu udah pasti udah kena spill anjing. Dari dulu pasti udah nggak bakal lanjut lah. Pasti udah di blacklist dari dulu kan. Cuman maksudnya kayak mereka bisa bertahan sampai ke hari ini tuh kan pasti karena ada ya ada kualitas yang mereka pertahankan lah. ya. Betul. Cuman emang kayak ya lagi-lagi kayak agak sayang disayang. shit happen aja sometimes itu kan. Dan emang kebetulan pas kenanya tuh di konsernya Day6 gitu. Tapi at least si promotor ini mengeluarkan surat permintaan maaf bukan seperti promotor yang satu ini. Ada lagi. Ada lagi. Jadi kemarin kan lu tahu Park Ji Hoon? Ya. Nah. Itu member One-on-one-nya. One. Kemarin kan Park Ji Hoon tuh mengadain fan meet kan ini di Indonesia. Tetapi batal. Kenapa tuh? Nah, kenapa tuh ini gara-gara ini nih. Jadi udahnya batal si pihak promotor ini gak merefund, tetapi malah marah-marah. Tapi marah-marah itu pakai akun promotor, dia tuh sampai bilang kayak begini, misalnya kayak gini. Tuh. Namanya Park Ji Hoon gembel asoy sedup-sedup bukan. Hah? Dia bilang gitu. Ini nggak di hack orang. Kayak di hack orang kan, tapi enggak anjing. Ini tuh emang dia. Pakai akunnya dia tuh. Jadi gini. Ini agensi nugu atau gimana sih? Bentar, gue penasaran deh. Oke, gue bacain. Jadi ini basically promotor yang seharusnya membawa Park Ji Hoon ke Indonesia tanggal 19 April kemarin. Cuma tiba-tiba H-3 agensi Ji Hoon bilang kalau fanmeet dibatalkan karena promotor tidak memenuhi kewajiban kayak gitulah intinya. Terus the fuck up part, promotor ini belum refund dan dia malah somasi agensi Ji Hoon sampai ke Ji Hoonnya juga. Terus dia ngata-ngatain Ji Hoon dan juga dari yang aku baca dia sempet kayak share data-data pribadi Ji Hoon dari pesawat sama visanya di share di grup Ji Hoon. Orang gila banget, ini orang gila banget nih. Gue bacanya kayak Ini kalau dilihat di IG-nya emang baru banget dan dia gitu loh. Ini kayaknya orang belum siap bikin promotor, terus kayak nyemplung gitu. Gue rasa kayaknya Copamex lebih profesional. Gimana sih Bor menurut lu? Ini hal yang baru kan? Ini luar biasa sih. Nih dia bilang kayak gini. Abang kondangan desa aja lebih berkelas, tamunya bisa 200-an lebih. Ini si Ji Hoon di bawah itu woi cuma 100-an, mirip 7 harian anak baru lahir. Terus kayak gini, ini bukti woi di negara lain aja emang cuma segitu peminatnya. Mau yang bawa siapa juga emang udah gak laku si Ji Hoon. Nih, bilangin si Ji Hoon, tanggapin somasi gue, balikin duit gue biar gue bisa refund kalau pada. Kayaknya emang manajemennya yang si Ji Hoon juga mungkin ada melakukan kesalahan, tapi mereka juga nggak sepantasnya melakukan hal ini. Menurut gue kayak ini ethical aja sih, kayak bagaimana caranya biar kedua pihak ini bisa bertemu di tengah. Tapi instead of ketemu di tengah, si pihak promotor ini kayak mengumbar gitu aja, kayak anak kecil tantrum, ngerti nggak sih lu? Gue tahu dia kecewa, dia udah keluarin banyak duit segala macam, tetapi itu resiko. Makanya sebelum lu buka konser kayak nge-pitch artis, lu lakukanlah riset gitu. Kalau misalnya lu merasa tertipu, penjualan tiket kurang setelah lu ini, ya udah nggak bisa kayak gitu anjing. Research dulu dari awal pasarnya siapa.
pada saat lu ngadain konser ada siapa yang lagi ngadain konser, Betul. itu kan berpengaruh semua terhadap penjualan tiket, iya kan? Kayak Betul. marketing lu gimana, siapa tahu marketing lu yang kurang, orang nggak Iya. tahu ada Jihun datang, Betul. iya kan? Gue aja baru tahu loh Iya. pas lu cerita ini kayak Ada makanya gue bilang kan ada aja huru hara di Indonesia kan, gebrakan-gebrakan yang di luar Nurul kan, ini jadi kayak K-pop makin wadidaw. iya. Udah lah, good luck lah buat promotor. Ini jadikan pelajaran kalau kedepannya sebelum bikin acara, research itu adalah hal yang paling basic yang dilakukan sama promotor ya. Research pasar, research kondisi konser, kondisi apa sih environmentnya, semuanya di research secara mendalam sehingga tidak terjadi kerugian kesalahan yang ke pihak sebenarnya. promotor, ke fans dan juga ke artisnya. Betul. Ya udah seperti itulah paling ya. Demikian huru hara episode 1 ini ya. Kita akan seru sekali. terus membawakan update Huru huru hara hara yang yang ada di selanjutnya. Indonesia ya. Yang tiap hari ada aja gebrakan-gebrakannya bangsat gitu ya. Jangan lupa juga dicek sosial medianya Bora di ya udahlah, sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa follow HS juga ya. HS bikin podcast. podcast. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye.